Pemirsa, Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen seperti BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan permintaan uji laboratorium forensik secara independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, kemarin saat gelar perkara khusus memang di luar agenda tentang penjelasan tahapan penyidikan, bukti-bukti apa saja yang telah disita, berapa saksi, berapa ahli yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami setelah melakukan diskusi panjang akhirnya diberikan izin akses untuk diperlihatkan bukti yang itu konon sebelumnya diperlihatkan oleh saudara Joko Widodo kepada relawan Projo saat itu Budi Aris Setiaji dan yang lainnya begitu. Apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya terangkannya, mohon maaf sekali lagi. Jelek-jelek gini, 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Roy Suryo CS melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan ahli polisi Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya aduan terkait scan ijazah Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo CS menduga bahwa Andi Azwan dan Joshua Sinambela melakukan kejahatan editing data elektronik, manipulasi data elektronik, dan mengedarkan pemberitahuan bohong yang diduga melanggar Undang-Undang ITE. Pihaknya juga mengungkapkan sudah menyiapkan sejumlah barang bukti mulai dari video, screenshot, dan dokumen pendukung seperti dokumen ijazah pembanding di tahun 1985. Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengaku tak gentar usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Joko Widodo. Andi Azwan menyebut laporan tersebut tidak memiliki legal standing. Terkait laporan LP di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Rismond dan juga Michael Sinaga, apa yang mereka lakukan hanya cara membuat situasi semakin kusut demi menghindari kasus hukum mengenai ijazah yang dituduhkan palsu milik Pak Jokowi. Sebentar lagi akan masuk ke tahap penuntutan dan membuat mereka semakin panik dan juga membuat mereka mencari-cari jubir-jubir Pak Jokowi untuk juga dipolisikan oleh mereka. Penuntutan yang mereka lakukan menurut kuasa hukum kami tidak mempunyai legal standing dan hanya mengulur-ulur waktu saja.
Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Simpang Susun Eksit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Usai jeda, News Sore segera kembali. Kembali di News Sore, pemirsa, polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Simpang Susun Eksit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Bus tersebut dikemudikan oleh sopir cadangan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Eksit Tol Krapiak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal, bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Hingga Senin siang, keluarga penumpang meninggal dunia datang untuk memastikan identitas. Proses identifikasi kepada korban penumpang bus Cahaya Trans terus dilakukan. Petugas mengalami kesulitan akibat kondisi korban meninggal yang mengalami luka parah khususnya di area kepala. Untuk itu, tim DVI Polda Jawa Tengah membuka posko antemortem di RSUP Dr. Karyadi. Pihak keluarga yang datang diminta untuk mencocokkan kondisi jenazah dengan identitas. Sementara itu, pihak Jasara Harja yang datang memastikan para korban akan mendapatkan santunan. Untuk korban meninggal akan diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan korban luka akan mendapatkan 20 juta rupiah. Berkomitmen membantu pemulangan seluruh jenazah ke tempat kediaman masing-masing ya. Alhamdulillah. Dan kami tim dari Jasara Harja akan membantu hingga mereka berangkat ya dari sini. Kalau untuk keterjaminan para korban sendiri, kami sudah memberikan garansi letter ke rumah sakit. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya. Ya. Sementara itu, korban yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan juga mendapat atensi dari Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Tengah telah selesai melakukan identifikasi 16 jenazah penumpang bus PO Trans Cahaya. Jenazah para korban tersebut dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan. Hingga siang tadi ada 4 jenazah korban yang sudah dijemput pihak keluarga dari RSUP Karyadi. Dari 16 jenazah, 1 jenazah berada di Rumah Sakit Adiatama, Tugu, Semarang. Dari keempat jenazah yang sudah dijemput keluarga, diantaranya Sihono menuju Klaten, Ngatiem, Boyolali, Aris Munandar menuju Boyolali, dan Sugimo juga asal Boyolali.
Sementara 12 jenazah lain dalam proses penjemputan keluarganya. Seluruh jenazah korban direncanakan akan selesai dibawa pulang keluarga pada hari ini. Bus PO Trans Cahaya yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta melaju kencang melintasi tikungan di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan lokasi kejadian. Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang ini terjadi di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta itu melaju kencang melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Akibatnya, 16 penumpang bus tewas dari total 34 penumpang yang diangkut oleh bus milik PO Cahaya ini. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke 3 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Tugu Semarang. Hingga kini petugas menyelidiki penyebab kecelakaan ini terjadi. Diduga sopir bus kehilangan kendali lantaran melaju di tikungan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya, sopir terluka dan sempat mengakibatkan kemacetan panjang ke arah Jakarta. Nabrak tiang listrik. Sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 9:48 tadi. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi ke arah Jakarta. Dan untuk mengurai kepadatan, petugas mengalihkan lalu lintas ke jalur Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aduh, jadi gimana nih? Semuanya. Enggak, tolong pikirin dulu. Ada kecelakaan nih. Nabrak tiang. Pemirsa, akibat terjangan angin puting beliung, kawasan wisata kuliner Porak-Poranda di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur, sejumlah bangunan semi permanen termasuk jumlah kafe dan cottage wisata roboh berserakan di tepi pantai. Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Ya, dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga Rindu. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.